tantangan dakwah tadi Ustadz sudah bilang kayak kena panah. Selain dari itu ada lagi tidak Ustadz? Tombak. Tombak juga? Tombak. Tombak ikan? Atau Ya, tombak beneran? Tombak beneran. Dan Indonesia emas itu tidak bisa dimulai dari bagian Indonesia Barat atau Indonesia Tengah. Harus mulai dari timur. Kenapa begitu Ustadz? Ya pertama. Yang kepala suku ini juga? Iya. Jadi mereka semua di sini. Umroh mereka Iya. juga? Ada kisah-kisah tidak yang Bapak kepala suku mereka ini? Kisah yang dahsyat itu Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, penonton setia Tenda Tanya yang luar biasa. Bukan penonton mari kemari. Saat ini kita berjumpa lagi di episode terbaru Tenda Tanya. Di depan tenda kita bertanya-tanya. Itu dia, saya lupa. Beberapa episode itu saya lupa ngomong itu ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman masih bersama di Tenda Tanya. Dan kalau teman-teman lihat tempatnya ini masih sama. Kita berjumpa lagi dengan Ustadz Kebanggaan Indonesia Timur maupun Indonesia. Ini dia Ustadz Fadlan Garamatan. Masya Allah. Ustadz, di yang sebelumnya itu saya lupa tanya. Saya lihat di Wikipedia itu Ustadz Penyelam itu cukup panjang ya. iya. Itu boleh, itu panjang sekali. Itu dapat dari mana saja itu namanya? Muhammad Zaf, Fadlan Rabbani, Garamatan. Garamatan. Nah, ini kok bisa panjang ini? Ini memang dari lahir? Dari lahir sudah dikasih begitu. Oh. Dari orang tua sudah kasih. Garamatan tuh faham. Marga, tapi dulu saya ketemu almarhum Hamengkus Bono ke-9 itu, dia bilang marga itu kepanjangan. Marga Garamatan ini? Saya tanya apa itu kepanjangan? Itu marganya orang Jawa. Gusti Arya Raden Mas Temenggu Garamatan. Oh iya. Kata almarhum. Wah, berarti Ustadznya Gusti Raden juga Ustadz ini ya? Gusti Arya Raden. Gusti Arya Raden loh. Jangan macam-macam ya teman-teman ya. Ini Raden Hitam. Raden Hitam. Raden Hitam. Kalau Mamat tidak ada Radennya Mamat. Mamat juga kuliah saja di Jogja, tapi tidak pernah ketemu Sultan dia. Dia suka yang bikin kacau-kacau di Jogja, itu dia itu. Ustadz, saya memulai ini dengan ini yang kemarin kita sempat bicara masalah pendekatan dakwah. Kemudian Ustadz saya melihat cerita-ceritanya Ustadz Fadlan itu kan, Ustadz Fadlan kalau datang untuk berdakwah itu tidak langsung kayak mengajarkan sholat lah, apalah, mensyahadat langsung ajak ini, tidak, tapi Ustadz lebih ke berbaur aja dulu ya. Jadi pertama hidup sama mereka, mengetahui keadaan mereka, masalah mereka yang dihadapi bertahun-tahun yang tidak tuntas. Lalu saya masuk dengan ada berbagai metode. Metode yang paling tinggi kita pakai itu akhlak. Akhlak, duduk dengan mereka. Walaupun saya tidak kenal mereka, tapi duduk dengan mereka, cium tangan. Kadang-kadang kita duduk di atas, dia duduk di bawah. Kita tidak mau. Dia duduk di atas, kita di bawah. Atau pada saat mau makan, kita yang melayani mereka. Bahkan kadang-kadang saya harus masak. Saya masak dengan metode makanan kita makan, lalu mereka makan. Dan kadang-kadang mereka makan dengan menu yang kita bikin, senang. Lalu nanti suruh ajar pada istri-istri mereka atau mama-mama di kampung. Mereka, ini bagus ini. Ini bagaimana mengolah jantung pisang itu bisa jadi makanan yang enak di kampung, atau bunga pepaya dibuat jadi sayur enak,
Terus kalau dia dapat rusa, maka kita bikin rusa itu jadi sate. Lalu kita bikin dia bawa bumbu yang enak, lalu mereka makan. Atau kadang-kadang kalau tidak ada bumbu, itu daging, baik itu ayam, dibersihkan semua, terus bumbu masukkan dalam bambu, ayamnya kasih masuk dalam bambu, bambunya dibakar. Airnya dibuat jadi minuman. Wow. Dan itu segar. Dan mereka lihat itu, saya bilang, ini bagus sih. Iya. Dan kecintaan pada, taruhlah, makanan yang dibikin. Lalu kemudian jadi timbul rasa suka dengan pada Ustadz Fadlan. Dan itu akan mengantarkan kepada rasa suka pada Islam itu sendiri. Nanti pada saat ketika mungkin kita masak, atau pada saat makanan sudah kita siapkan di tempat itu, waktu duhur kita minta izin sama mereka. Bapak, Mama, kami mau sholat dulu ya. Nah, mereka tanya, apa itu sholat? Oh, itu tata cara ibadah dalam agama Islam. Oh ya, silakan. Pasang kiblat. Jadi sebelumnya sudah pasang arah kiblat. Di mana? Berdiri sholat. Begitu kami berdiri sholat, mereka habis makan langsung keliling kita di situ. Berdiri nonton. Lihat gerakan demi gerakan. Nanti gerakan demi gerakan itu kalau belum sampai di hati mereka, mereka tanya, apa itu maksudnya? Kamu sampai bisa taruh kepala di atas tanah, terus ada tikar, kamu taruh kepala di atas itu, maksudnya apa? Saya kadang-kadang menjelaskan kepada mereka bahwa ciri khas tertinggi dari penduduk surga adalah merendahkan kepalanya turun ke bumi. Di mana tempat dia biasa injak-injak, di situ dia rendahkan kepalanya sampai di situ. Ketika dia merendahkan kepalanya untuk bersyukur kepada Allah, minta kepada Allah, maka sebelum langit menjawab, kulit yang dari tanah, daging dari tanah itu akan mendoakan dia. Sehingga dia merendahkan, maka dia benar-benar dari calon penghuni surga. Lalu begini Ustadz, biasanya kalau yang ya berdasarkan pengalamannya Ustadz lah, biasa yang terjadi itu, yang kita lihat, bagaimana cara mengatasi ketika orang kayak, memangnya kalau saya masuk Islam, saya hidup jadi lebih bahagia. Nah, misalnya begitu dia tanya. Kan masalahnya kebahagiaan kan kita tidak bisa jamin ya. Nah itu bagaimana tuh Ustadz? Saya di dalam perjalanan mendakwakan saudara-saudara saya itu, saya tidak pernah biarkan mereka. Saya selalu mendampingi sampai mereka pada titik menikmati kesejahteraan itu. Oke. Kalau dia tidak punya rumah, saya kumpulkan infak untuk bikin rumah dia. Dia mau bikin usaha, saya harus dampingi sampai usahanya jadi. Sehingga ketika dia hijrah ke dalam Islam, dia gembira. Ya betul-betul kayak mendapatkan saudara baru yang siap menolong dia dan segala macam. Sehingga pola pikir yang tadi keliru dan salah terhadap agama itu berubah. Dan dia mulai mengatakan inilah Islam yang disebutkan oleh orang sebagai rahmat. Kadang energi itu yang kayaknya tidak semua orang punya ya. Maksudnya mungkin ya energi untuk berdakwah itu beda. Itu satu hal lain lagi. Lain hal lagi dengan energi untuk mendampingi sampai orangnya betul-betul kuat dan segala macam. Sampai mereka bisa membaca Al-Quran sendiri. Bahkan ada kepala suku yang ketika dia ingin jadi imam, dia bilang kalau saya jadi kepala suku saja kayaknya kurang mampan. Lebih baik saya jadi imam juga. Supaya saya bisa mimpin warga ini. Akhirnya dia bilang, bagaimana caranya saya belajar? Saya bilang, Bapak nanti kita suruh ustadz mendampingi. Dia bilang itu keliru. Kasih kawin saya lagi. Tapi ustadznya yang dampingi saya harus pintar mengaji, pintar ajar saya, supaya saya jadi imam nanti. Sampai seperti begitu. Jadi hari-hari keadaan dia itu yang mendampingi. Dia istri aja. Iya. Jadi saya pernah sampai bikin program menikah kepala suku dan anak kepala suku
Dan alhamdulillah itu hari kita bawa panglimanya sama kepala sukunya nikah dengan adik kakak beradik. Lalu dibawa pulang. Yang dari Jawa inilah otak dia bilang kepada suaminya alif, ba, ta, sa. Sampai jadi imam berdiri. Masya Allah. Sampai sekarang akhirnya. Wah keren. Anaknya sekarang cucunya sudah di Turki. Oh cucunya ada di Turki sekarang. Oh tiap hari dia bangga karena lihat anaknya coklat ya berubah kayak kita sudah merantau di Jawa ini pulang. Jadi begitu dia lihat saya punya cucu. Wow. Nah Ustadz ini kan kalau misalkan oke lah berdakwah, kemudian habis berdakwah kita mendampingi dan segala macam. Ini kan kita butuh, dalam kacamata saya, butuh source yang banyak kan. Kan ini kayak Ustadz mendampingi untuk biar bisa sejahtera atau segala macam. Nah ini Ustadz membangun linknya kayak apa Ustadz? Kayak orang tuh kayak, oh ini Ustadz Garmata nih, kita bantu gitu-gitu atau bagaimana tuh? Pada saat awal itu sulit. Tetapi saya lihat dari energi Al-Quran bahwa intan surullah yansurukum wa yusabit aqdamakum. Dan energi lebih tajam dari itu adalah fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah ada kesulitan Allah mendampingi dengan kemudahan. Nah, kemudahan terbesar itu dengan Pak Harto waktu itu. Pak Harto itu ini tahun 98 ke bawah lah ya. Seorang Soeharto itu ketika melihat saudaranya di Irian yang dilakukan pendekatan dengan cara itu justru jauh lebih cepat. Sehingga saya tidak tahu uang dari mana, tetapi ketika apa yang diperlukan oleh masyarakat tidak ada kesulitan apapun. Berarti Ustadz Fadal ini kalau ada apa-apa tinggal halo Pak Harto begitu. Tinggal telepon. Begini dulu. Kan telepon umum tuh atau wartel nih? Pakai telepon biasa. Telepon ini genggam, tindis nomor dulu tuh. Zaman itu pegang HP. Oh, belum ada HP. Iya, berarti yang ini wartel. Wartel itu. Yang tekan-tekan ini. Ustaz langsung telepon. Nanti kira-kira 1 minggu kemudian kita tunggu Hercules datang, barangnya sudah ada. Jadi langsung dibawa menghadap mereka. Dan kebiasaan saya berdakwah di sana itu nggak boleh janji sesuatu apapun, jangan, karena takut kalau tidak terpenuhi janji itu bahasanya panjang, jadi masyarakat itu panjang. Jadi jangan, lakukan sesuai dengan kemampuan, tapi dengan kemampuan yang ada kita bisa menginstal energi langit ini ke dalam hati mereka, ke dalam pikiran mereka, ke dalam pendengaran mereka, ke dalam hati mereka, sehingga lambat laun mereka berubah. Ada yang berubah mungkin setelah 2 bulan baru dia berubah. Ada yang begitu datang setelah ini berubah langsung cepat. Ada yang 1 minggu berubah. Nah, ketika mereka minta berubah itu kita juga harus punya konsep yang baik untuk membuat dia berubah. Suatu waktu saya bawa Quran dan Iqra ke kampung. Ketika saya ke kampung, ada saudara saya namanya Naomi. Rambutnya sama seperti saya dulu. Oke, diusir sama orang Makassar. Jadi sama ketua DKM. Ketika dia lihat Al-Quran, dia bilang, ini kitab apa ini? Saya tidak bisa baca, padahal tulisannya mirip rambut saya, kata dia. Terus dia bilang, tolong jelaskan saya tentang kitab ini. Saya bilang, kitab ini dibaca kalau orang betul-betul tekun, sabar, insya Allah 3 bulan bisa, asal mau. Dan kitab ini ketika dia sudah masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia akan menemukan kebaikan-kebaikan yang muncul dari otak kiri dan otak kanan. Dan sudah itu, saya pulang.
Pas di usia 59 tahun saya datang, dia bilang sekarang saatnya saya mau masuk Islam, ingin mau baca kitab ini. Lalu dia bilang, kalau setelah saya syahadat, saya masuk Islam, lalu saya tidak bisa baca kitab ini, saya akan kembali ke agama saya yang semula. Karena tidak ada faedah kitab ini pada saya. Iya. 59 tahun, jam 4 sore, syahadat, suruh dia mandi, kasih bersih dan didampingi oleh para dai. Mulai cerita-cerita kecil tentang perjalanan Islam. Besoknya baru kita mulai 8 jam. Belajar mengaji? Mengaji. Alif, ba, ta, sa, alif, ba, ta, sa, sampai 8 jam. Kita sembunyi Al-Quran, dia suruh eja sendiri. Alif, ba, ta, sa, tulis di depan, suruh dia tulis sendiri. 8 jam, kelar. Besok mulai metode sambung huruf. Abi, iba, bau. Iya. Kalau Al-Quran yang dulu tuh yang ana, auna, aina, ina, anun gitu. Kalau kita di sana, kalau di fak-fakan, alif di atas a. Iya. Alif depan u. Iya. Alif kasro i. Iya. A, u, i. Alif fathah a. Alif fathah Alif a. kasro i. Jadi Alif dibaca. Begitu dia setelah mengerti, 1 bulan mulai pindah di juz amma. Bulan ketiga mulai tajwid. Bulan keempat mulai lagu. Begitu lagu langsung ikut MTQ tingkat desa. Wih, Masuk dia. luar biasa. Peserta urutan ke-10 atas nama Naomi. Nama ini dia maju. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah bagus ini bacanya nih. Kalau belum, tapi ikut sajalah. Tapi oke lah. Oke lah. Daripada yang sudah lama ini. Iya. Masuk, akhirnya dia ditunjukkan jadi juara favorit. Juara favorit MTQ kecamatan, masuk dia lagi. Kasih masuk dia. Naik lagi di atas, mulai perbaikan. Oh, harapan. Kalau tadi favorit, sekarang harapan. Sekarang harapan. Kalau waktu itu dipilih penonton, kalau ini harapan sudah dipilih juri nih. Pilih juri nih. Akhirnya dia minta untuk masuk MTQ kabupaten. Tapi dia bilang, kalau cuma bangga-bangga begitu saya tidak mau. Sebaiknya saya cari cara lain. Sampai usia 60 tahun. Jadi 59 syahadat, 60 mulai belajar mengaji. 1/2 tahun perjalanan sudah mengerti. Lalu dia bikin spanduk besar. Saya akan menghadiahkan diri saya dengan tahun ke-61 tahun usia saya, dengan agama baru saya, dengan khatam Quran sebanyak 117 kali. Dalam 1 tahun? 1 tahun. Wah, berarti 1 bulan, tidak, 117 kali toh? Iya. 117 kali. Bagi 12. Bagi 12. Ya, hampir 10. Toh? 10 kali 12 kan 120. Hampir 10 kali setiap bulan. Jadi dia terus. Begitu masuk usia 62 tahun, dia ganti spanduk. Dia kasih gambar dia pakai jilbab. Saya akan menghadiahkan jiwa raga saya dengan usia 61 tahun dengan khatam Quran sebanyak 177 kali. Wow. Dan itu terlaksana semua? Terlaksana. Masya Allah. Dan begitu di usia 63 tahun, dia ganti spanduk lagi. Saya akan menghadiahkan usia saya dia 63 tahun dengan khatam Quran sebanyak 207 kali. Begitu dia baca, minal jinnati wan nas, Allahumma arhamni bil Quran. Itu langsung tangannya. Selesai. Meninggal beliau? Meninggal. Masya Allah. Harum. Indah sekali. Harum tempat dia menyelembuskan napas yang terakhir itu. Bahkan orang-orang di kampung melihat bahwa selama dia meninggal, rumahnya terang, kuburannya terang. Saya bilang itu karena syafah dari Al-Quran kepada diri. Iya. Karena dia tekat di dalam agama ini karena kitab ini.
Oke, berarti artinya dalam berdakwah itu jangan pernah menjanjikan sesuatu juga. Nggak boleh. Kita kasih pemahaman saja. Gitu ya. Harus beri Maksudnya pemahaman, mendampingi, tapi jangan pernah menjanjikan sesuatu yang kita juga belum tahu gitu. Belum tahu. Termasuk kalau memberi hadiah kepada seseorang, jangan sampai diketahui oleh orang. Oh, karena yang lain bisa iri juga ya. Lebih keras itu irinya. Karena saya pernah beli kasur pompa. Ya, karena saya ini dari Fak-Fak. Ketika ketemu mereka orang tua-tua tidur di tempat yang kurang nyaman, saya beli kasur, datang, pompa suruh tidur di atas. 6 bulan kemudian ada keluarga lain datang bertamu, dia bilang coba kau tidur di situ. Tidur di atas rasa nyaman, dia bilang anak Ustadz yang kasih ya. Yang di sini dia bilang iya dia yang kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Besok dia mulai cari tahu telepon, suruh telepon saya. Assalamualaikum anak. Anak ini tidak adil. Ada apa bapak? Masa beli kasur buat bapak itu baru saya tidak. Ya Rob. Ini kalau dia mau kasih, minimal kasih tahu yang orang kita kasih bilang bukan saya yang kasih. Beli sendiri lah. Ya. Atau bilang saya jatuh dari langit. Bilang ini dari mana? Jatuh dari langit. Tapi rata-rata dia bilang tidak mungkin. Iyalah, tidak mungkin. Lalu kemudian Ustaz, dengan akhirnya maksudnya sudah banyak lah, sudah tidak terhitung lah yang Islam melalui usahanya Ustadz Fadlan itu kemudian masuk Islam segala macam. Lalu kemudian ada tidak yang sudah sampai umroh begitu? Kalau umroh itu kita wajibkan kepada mereka yang bersahadat. Sahadat, jangan umroh, haji saja. Haji juga? Haji juga. Jadi mereka sahadat, kalau sudah ini urus paspornya kita semua urus, lalu dibawa. Dan alhamdulillah dulu itu kan kita selalu pakai Wisma Haji di Menteng, Jakarta Pusat, Jalan Jaksa. Sekarang sudah tidak perlu karena sudah ada pesantren di sini. Oh, jadi datang di sini dulu, baru nanti berangkat. Pulang singgah lagi, singgah lagi. baru berangkat. Sehingga dia tahu, oh saya ke pesantren saya, bahkan dia kadang-kadang ketemu anak cucunya di sini. Yang kepala suku ini juga? Iya. Jadi mereka semua di sini. Umroh mereka iya. juga. Ada kisah-kisah tidak yang bapak kepala suku mereka ini? Kisah yang dahsyat itu, pertama bahwa mereka itu semua rapi, jubah putih, gamis putih, sepatu satu merek, semua warnanya sama. Begitu sampai di Jeddah, penumpang semua sudah turun, kita belum turun. Masih di pesawat ya? Masih di pesawat. Lalu saya mendatangi kepala suku dan saya bilang, Bapak kita turun. Dia bilang, tunggu dulu. Pesawat mau pindah tempat ini. Iya. Dia bilang, tunggu dulu. Anak harus tahu bahwa ini datang di kota nenek moyang Hawa. Oke. Kalau datang ke tanah ini, diinjak oleh nenek moyang Adam dengan Hawa, terus Nabi kita Muhammad SAW, lalu kita datang pakai alas kaki, tidak sopan, tidak tahu akhlak. Berarti macam masa orang perumah. Jadi tidak tahu akhlak. Kapan kau bisa injak kakimu di tanah ini? Maka pakai alas kakimu ini, taruh di atas tanah, baru bisa sampai. Akhirnya semua buka sepatu, ada yang kasih masuk tas, ada yang gantung di leher. Lalu turun dari pesawat. Yang dia injak juga keramik bandara itu. Tidak apa. Aspal. Iya. Aspal sampai di bawah dia bilang, jangan itu bergeser dulu. Dari Langsung semua sujud, turun untuk kepala di situ. Kita bersyukur karena kita sudah datang di sini. Akhirnya menginjak tanah Jazirah Arab, Jeddah ini. Dia bilang tanah nenek moyang. Tanah nenek moyang ini. Setelah itu di bawah saya tanya kenapa begitu. Ini mereka kalau baru pertama kali jadi cerita dia. Tapi kenapa tidak? Mereka tidak mau. Di atas bis pergi restoran makan tetap saja kaskos, kaki kosong. Kaki kosong. Iya. Sepanjang umroh itu kaki kosong terus. Kosong.
ketika ada jamaah lain yang bertanya, kenapa Bapak kasih kosong? Kau belum sampai di sini. Wah, ini tasawuf ini. Saya sudah sampai. Iya, kau sudah sampai. Tapi ini yang membuat kau masih berpisah dengan tanah ini. Taruh kakimu di sini. Baru itu kau sudah sampai. Jadi ada orang tua-tua yang mertua, betul juga ya. Ada benarnya juga, cuman kalau panas begitu gimana? Iya, yang panas sih. Itu panasnya Arab, saya tidak tahu kenapa ya. Panas sekali tapi tidak berkeringat. Dia punya panas-panas kering begitu. Kalau kita di timur kan panas sampai berkeringat. Lalu kemudian Ustadz, sampai saat ini saya tahu Ustadz masih bolak-balik lah ke segala macam pelosok di Indonesia ini. Lalu kemudian tadi Ustadz juga bilang ini pesantren sampai tempat bersatunya anak-anak Indonesia Timur lah. Segala macam Indonesia Timur di sini, bahkan ada dari Sumatera juga ada datang di sini. Mungkin Kalimantan juga ada. Kalimantan ada. Kalimantan, Sulawesi, Manado tadi juga ada segala macam. Maluku ada, Tidore, NTT ada, Bima juga ada. Ya, ini Ustadz, harapannya Ustadz untuk pesantren Nurwar ini, itu tuh seperti apa ke depannya nanti nih? Dulu sebelum orang bicara tentang Indonesia Emas, saya mengatakan kepada beberapa teman bahwa kita sudah punya Serambi Mekah, tapi kita belum punya Serambi Medina. Oke, Serambi Mekah Aceh ya? Aceh. Maka kalau Serambi Mekah ada di Aceh, suatu saat nanti kita akan melihat Serambi Medina itu dari timur. Yaitu dari Nuar, dari Irian. Oke. Kenapa dia menjadi Serambi Medina? Nah, Serambi Mekah dan Serambi Medina itu akan membentuk Indonesia Emas. Dan Indonesia Emas itu tidak bisa dimulai dari bagian Indonesia Barat atau Indonesia Tengah. Harus mulai dari timur. Kenapa begitu, Ustaz? Ya, pertama, kalau baca ayat-ayat kauniyah alam semesta, walau Islam itu sudah ada di Jawa, budayanya banyak, tapi yang membangunkan Indonesia itu kami dari timur. Di saat Indonesia Tengah tidur, Indonesia Barat masih tidur, kita dari timur sudah mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat subuh duluan. Sholat subuh duluan, sholat duhur duluan, sholat asar duluan, sholat maghrib duluan, sholat isya duluan, sholat Jumat duluan, Idul Fitri duluan, buka puasa duluan. Bolehlah kalian dai lebih banyak, tapi yang sholat subuh duluan kami. Kalian masih tidur, kami sudah sholat subuh. Betul sih. Ketika kami mengangkat tangan di waktu kalian tidur, muslimina wal muslimat, kalian dapat itu. Mukminina wal mukminat, Indonesia Tengah, Indonesia dapat. Karena kami sudah mendoakan kalian. Iya, sudah doa duluan. Betul. Betul, bahkan kalian masih nonton adu penalti champion, kami sudah berangkat sekolah. Kami sudah berangkat sekolah itu. Oh iya, betul. Jadi, ini menarik sih Ustaz. Jadi, konsep atau ya cita-cita Indonesia Emas 2045 itu sebenarnya akan lebih masuk akal kalau dia dimulai dari Indonesia Timur. Karena kalau tengah ya, barat inilah, tengah barat ini kan fasilitas ada, pendidikan ya gampang, ini segala macam ada gitu. Tapi kalau Indonesia Timur yang dibentuk duluan, ini yang lain akan mengikuti kan. Iya, dan kita lihat negara ini atau pemerintah ini atau ulama dan seluruh orang Indonesia ini fokus untuk melakukan pembangunan ke timur itu, ada satu nilai besar yang akan dilihat negara atau semua orang Indonesia ketika orang Indonesia Tengah, Indonesia Barat masih menunggu untuk upacara 17 Agustus. Arahkan perhatianmu ke Pulau Timur itu. Mereka akan berdiri dari timur itu. Di tanggal 17 Agustus 2045 itu mereka akan mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu kalimat itu untuk bangun Indonesia Tengah karena timur sudah pakai. Iya. Emas ini mereka sudah angkat. Iya. Mereka sudah kibarkan emas. Maka Indonesia Tengah nggak usah ketakutan.
kalian akan lapar, kalian akan kehabisan energi. Indonesia Barat nggak usah ketakutan. Karena kami akan berbagi dengan emas yang baik dengan pengetahuan yang kami dapat. Iya. Karena kami mengawal Republik ini dari awal bangunnya tidur Indonesia. Iya, betul, itu filosofinya bisa ke sana teman-teman, tapi sangat masuk akal. Kalau ini pendidikan atau pokoknya pemantapan generasinya itu timur duluan yang dibagusin, ini yang lain akan mengikuti. Sama seperti saya pernah nonton pelatih bola atau apa gitu di dokumenter gitu. Itu ada dia misalnya dia punya 4 back. Ada salah satu back yang paling lemah. Yang lain ini biasa-biasa saja. Nah, dia tidak memilih untuk yang biasa-biasa saja dia bikin hebat, tapi yang lemah itu dia bikin menjadi hebat gitu, sehingga jadi pas. Jadi begitu. Jadi menurut saya sih betul. Indonesia emas, kalau Indonesia, pemerintah Indonesia ini serius dengan Indonesia Emas 2045, maka bangun Indonesia Timur untuk pendidikan dan segala macam. Nah, Ustadz, kemudian ini kan saya lihat tanah masih panjang. Tadi saya, teman-teman, tadi kami makan siang tadi, Ustadz kasih saya matoa. Di sini ternyata banyak pohon-pohon matoa ya Ustadz ya di sini ya. Saya tahu matoa tuh nama perumahan, ternyata di sini ada pohonnya, ternyata masih ada ya. Dan ini masih luas sekali ini. Ini pembangunannya akan sampai berapa lama nih Ustadz perencanaannya? Kita target 2 tahun ke depan fasilitas di pesantren ini sudah rampung semuanya, dan ketika sudah rampung semua anak-anak Indonesia Timur ini sudah bergabung di sini semua, maka kita akan menyampaikan pesan. Bahkan kita punya rencana akan menulis teras Indonesia Emas itu. Pemerintah nggak usah ke Irian dulu, datang ke sini melihat mereka ada di sini. Ya, karena Indonesia Timur banyak semua di sini. Bicara tentang NTT, lihat anak NTT di sini. Bagaimana pola tidurnya, pola bicaranya, pola makannya, pola bahasanya. Kalau dia menyambut Bapak dengan kata-kata yang tidak berkenan, berarti kami belum emas. Tapi begitu Bapak datang, dia akan menyampaikan sesuatu yang indah untuk Bapak. Berarti inilah Indonesia emas untuk dimulai dari timur. Iya, betul sekali. Dan ini teman-teman, pesantren Nurwar ini juga dulunya beberapa waktu lalu juga mengirimkan bantuan ke Palestina, ubi ungu. Ubi. Oh, ubi aja? Ubi dikirim dalam bentuk tepung dan keripik sebagai makanan ringan untuk anak-anak, supaya dia tidak usah masak. Dia bermain, ada makanan yang sudah siap. Iya. Terus ada ubi yang di oven, di vakum untuk siap makan. Oh. Jadi mereka nggak usah masak. Iya. Jadi lebih memudahkan juga karena kondisi di sana mungkin kalau tiba-tiba dia kompor agak susah. Ada orang bunyi tembakan, dia lari, dia pegang satu, minimal untuk tahan perutnya. Iya. Karena kondisi waktu itu kita lihat ada yang makan rumput, Masya Allah. Seakan-akan kita tidak ada di dunia ini kecuali mereka. Iya, betul. Sehingga ya, kalau beras mahal, kita harus impor dulu baru kirim. Maka berdayakan masyarakat. Jadi keuntungan pertama adalah ubi itu ditanam oleh orang Indonesia sendiri. Dari bumi Indonesia sendiri, lalu dikemas dalam bentuk produk tepung dan makanan siap saji serta keripik buat mereka. Itu berarti maksudnya petani ubi di sini juga untung. Dan kita juga bisa membantu saudara-saudara di Palestina. Dan yang untung ini yang wakaf uang tunai itu untuk pengadaan barang itu. Jadi daripada uang dia simpan-simpan, menjadi manfaat. Iya. Lalu teman-teman itu nanti bisalah, ini ada Instagramnya Ustadz ya? Ada. Pesantren Nurwar, nanti di situ aja cek Instagram Pesantren Nurwar, nanti ditaruh sama teman-teman di bawah sini. Nah itu nanti teman-teman bisa cek-cek, mau tanya-tanya informasi tentang Pesantren Nurwar dan segala macam, tentang Ustadz Fadlan juga boleh, semuanya ada di situ. Nah kemudian Ustadz ini setiap tahunnya berarti sekarang Ustadz tidak lagi, maksudnya tidak perlu cari yang
kalau dulu kan santri masih Ustadz cari kan, Iya. ambil mereka dari kampung ke kampung, bawa mereka apa segala macam. Kalau sekarang ini sudah daftar, orang sudah daftar langsung. Mereka daftar, ada daftar online, tapi melapor ke perwakilan. Perwakilan daerah. Di perwakilan kita itu di masing-masing kampung ada, di kabupaten ada, bahkan kadang-kadang anak-anak adik kakak-kakak yang di sini sudah menghubungi keluarganya. Tante, bibi, nanti anak ikut saya ya, biar dia sekolahnya hebat. Kami sudah hebat di sini. Sehingga nanti mereka lapor, lalu kita jemput, lalu siapin tiket, beli tiket langsung dari PLD Pusat, mereka tinggal naik, kita jemput di sini. Tapi pada saat dia berangkat didampingi oleh senior-senior dia yang ada di kabupaten itu. Selama di kapal itulah dia didampingi, datang sampai sini dijemput, baru masuk. Nah ini sudah pakai seleksi sekarang ya? Sekarang sudah pakai seleksi. Karena sudah berlebih yang daftar ya? Sudah terlalu banyak yang mendaftar sehingga kita seleksi supaya anak-anak ini akhirnya berkualitas. Bahkan kita berniat 6 provinsi ini akan kita menghasilkan 36.000 alumni yang berkualitas untuk membantu pemerintah di daerah. Berarti satu provinsi 6.000 lah. 6.000 satu provinsi untuk 36.000. Untuk 36.000. Dan sekarang untuk saat ini daya tampung pesantren ini 1.200. Kita target sampai 3.000 sampai 5.000 orang. Karena akan dibangun asrama lagi. Putri 5 lantai, putra 5 lantai. Dan kalau itu bisa menampung mereka semua. Nah itu mudah-mudahan sih semuanya terlaksana dengan baik gitu ya Ustadz ya. Insya Allah dengan kuasa Allah semua akan jadi. Karena ini tanah dulu kosong terjadi. Iya, ini sekarang karena dibantu dengan tol jadinya akhirnya tanah ini orang lirik ya sekarang ya. Jadi ya alhamdulillah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala minimal ada saudara dari Padang, Aceh atau dari Bugis atau dari Jawa, mereka ingin datang berjumpa dengan saudara-saudaranya di pesantren sini. Iya. Oh saya tidak ke Irian tapi saya mau lihat anak-anak. Ya, ada. Halo Ustadz, saya tadi sempat cerita dengan Ustadz Fadlan, kemudian entah ini boleh diceritain apa tidak, tapi Ustadz Fadlan bilang Ustadz Payage itu Ustadz Fadlan juga yang bawa itu. Dia itu pertama dari seorang ulama dari Madura. Bukan ulama, ya seorang pengusaha. Dia yang bekerja keras, berupaya dengan baik mungkin, lalu berdiskusi membawa anak itu. Ini di mana ini Ustadz Payage pada waktu itu? Jayapura kah, Merauke kah? Oh masih di Jaya Wijaya. Oh di gunung. Atas gunung ini. Atas gunung. Oh. Kalau dari situ ke kampung dia lagi, kita kalau naik pesawat sekitar 45 menit lagi. Jauh 45 menit. Ya karena gunung-gunung kan. Karena harus selat masuk ke kabupaten itu, kalau orang pandai bawa pesawat dia bisa atur waktu karena kadang-kadang celah kayak di Tolikara itu airportnya begini, jadi tidak rata seperti itu. Oh iya, jadi airportnya sedikit miring gini, sementara di sini tebing, di sini tebing, pesawat langsung dari celah langsung. Kalau dia mau take off aman, tapi mau landing itu yang agak repot. Oh begitu. Jadi nah ini Ustadz Payage punya kampung ini dari mana yang 45 menit? Dari Jayapura kah? Dari ibu kota Jaya Wijaya, dari Wamena. Dari Wamena. Dari Wamena itu masih 45 menit. Jauh ya. Oke, terus? Subhanallah, beliau termasuk salah satu anak dari daerah yang tenang. Tenang ini karena dititip oleh ayah dan ibunya agar dia bisa berhasil dengan sebaik mungkin. Dan saya sampai beliau cerita kepada saya bahwa ayahanda saya itu sampai makan karena sudah tidak ada lauk ya, nasi dengan garam saja. Iya kesian. Tapi saya bilang ya garam dengan nasi itu hari ini jadi ketua Majelis Ulama Papua. Oh. Suka duka itu menjadi jawaban terbaik. Hari ini Allah memberi engkau
kemudahan yang luar biasa. Kemana-mana dikenal orang. Pendahulu siapa yang kenal antum? Ya, ya, ya. Garam dengan nasi kosong saat itu. Ya, saya jadi ingat perkataan Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz Abdul Somad itu pernah ngobrol masalah melepaskan anak ke pesantren. Lalu kan banyak, ya termasuk saya, maksudnya saya sebagai orang tua juga kayak mau melepas anak ke pesantren itu kayak berat apa segala macam. Lalu kata Ustadz Abdul Somad tuh, Bapak Ibu mending nangis sekarang terus bahagia belakangan daripada senang sekarang baru anak gede baru nangis nanti gitu. Jadi maksudnya melepaskan anak ke pesantren memang sedih, tapi nggak apa-apa sedih sekarang, tapi menuai kebahagiaannya nanti gitu. Ustadz melihat bahwa pesantren sekarang ini untuk menjawab tantangan ke depan ini, entah generasi emas lah, globalisasi lah, masalah modernitas dengan AI apa segala macam, ini pesantren cukup mampu untuk menghadapi ini semua tantangan zaman ke depan. Yang pertama adalah anak-anak ini diinstal Al-Quran sebaik mungkin dan dipahamkan fikih yang sempurna, serta dia harus punya attitude, perilaku hidup yang harus menjadi rahmat buat orang lain. Teknologi boleh ada, tapi jangan sampai dia ditenggelamkan oleh teknologi. Tapi dia yang harus mengatur teknologi itu. Jangan sampai terbawa menjadi budaknya teknologi gitulah ya. Dia pegang handphone dari pagi sampai sore. Kita rubah nggak boleh. Dia boleh dari pagi sampai sore sini Quran. Ketika dia pegang handphone, etika terhadap Al-Quran jauh lebih tinggi. Sehingga teknologi yang dia pakai kepentingannya untuk menyebarkan dakwah, tapi juga menghindari dari fitnah. Sehingga ya adanya teknologi untuk membantu dakwanya, tapi dia tidak boleh meninggalkan apa yang menjadi. Maka kita di sini itu menerima orang tidak bisa dari SMA, karena kita tidak tahu karakter SMP, SD-nya. SD-nya, iya. Tapi kalau dia mulai dari SD, selama sekian tahun kita sudah pelajari keadaan dia. SMP, maka di SMP kita sudah tahu dia mau kemana. Apakah dia mau jadi ulama, dia mau jadi kiai, dia mau jadi ustadz, dia mau jadi tentara, dia mau jadi pegawai, atau mau jadi bidan, atau mau jadi dokter, sudah ditahu. Sudah kelihatan karakteristik anak ini. Oh, dia mampu, bisanya di sini, sukanya di sini, kita bisa arahkan ke sini apa segala macam. Jadi menempatkan dia pada posisi, sehingga ketika ada teknologi, ada ini, mereka sudah siap. Artinya ya Ustadz Fadlan pede lah, maksudnya pesantren itu sebenarnya bisa menjawab tantangan zaman ini. Maksudnya ya mungkin yang saya tangkap kayak Ustadz Fadlan pengen bilang kalau ya teknologi macam-macam, manusianya sama-sama aja kok. Jadi selama berpegang pada Al-Quran, insya Allah semuanya bisa teratasi gitu ya. Sehingga dia tidak terpengaruh. Justru dengan teknologi itu menjadi pusat siar. Dengan teknologi dia ajarkan orang mengaji. Dengan teknologi dia bisa menyampaikan pesan Al-Quran kepada semua orang. Apalagi dengan metode kita di sini adalah metode aksara. Di mana dia tidak sekedar membaca Al-Quran, tapi dia sudah memahami satu ayat itu berapa huruf di dalam. Huruf-hurufnya. Tajwidnya ada berapa, makhrajnya ada berapa, qol-qolanya ada berapa, ada ida gambila duna atau tidak. Kenapa ayat ini dibangun dengan huruf-huruf ini? Terus huruf apa ini? Huruf yang ada dalam ini, kenapa ini yang dipilih oleh Allah? Sehingga pada saat dia baca Quran, dia sudah tahu, oh huruf ini ada di sini, ada di sini. Jadi dia nggak bakalan salah baca. Dan mungkin pengetahuan yang begitu mendalam dari orang Arab zaman dulu, orang Quraisy zaman dulu tentang itu ya, sehingga Al-Quran itu begitu dibacakan aja mereka langsung tersungkur gitu, langsung tahu bahwa ini sastrawinya keren banget gitu. Pesan langitnya dalam. Jadi kalau pesan langit itu sudah sampai kepada seseorang di bumi, lalu dia menjadikannya menjadi motivasi perubahan, peradaban, maka saya selalu menyebutkan
surat yang bisa membuat perubahan terbaik bagi manusia cuma Al-Fatihah. Ayat 1 sampai dengan 3 itu bicara tentang mindset. Tentang kita Allah kan? Mindset. Seseorang yang menjadikan Allah menjadi Rob, lalu dirinya kecil, apa yang didapatkan dalam segala perjalanan hidupnya semua adalah kasih sayang Allah. Dan dia tahu bahwa kasih sayang Allah itu tidak saja yang nikmat, tetapi juga ada dalam bentuk ujian yang lain. Jadikan itu menjadi Ar-Rahman Ar-Rahim, karena kemuliaan kita nanti baru ditemukan pada saat di era Malik Yaumiddin, raja dari manusia, penguasa manusia. Ketika kita sudah memiliki mindset ini, maka tidak boleh mundur, tidak boleh lemah, tidak boleh sedih, berpacu untuk menjemput kebaikan itu, membangun kebaikan itu, menerap kebaikan itu, menyebarkan kebaikan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami meminta, memohon dan meminta pertolongan. Ayat sepotong ini adalah berserah diri. Ya, sikap betul. Mental. Betul. Nggak bisa mengharapkan tidak bisa mengharapkan wa iyyaka nasta'in. Harus kerja dulu. Iyyaka na'budu. Kerja dulu, berpikir dulu, berkarya dulu. Nanti Allah menyertakan itu datang mendampingi. Jadi nggak bisa seorang Islam leha-leha. Nggak bisa. Maka kalimat iyyaka na'budu, kepadamu kami sembah. Kau kerja dululah. Kau berpikir dululah. Berkarya dululah. Ketika engkau berkarya karena Allah, atau dengan bahasa ininya, lelah karena lillah, maka rizki akan datang mendampingimu. Jangan pikirkan dulu berapa yang dibayar tanpa kerja. Kalau berpikir dulu baru bekerja, maka wa iyyaka nasta'in itu kecil. Ini sekarang yang melanda generasi kita sekarang, Gen Z itu di situ, Ustadz. Jadi saya tidak tahu maksudnya perkara mentalnya bagaimana, tapi Gen Z itu begitu. Jadi kalau mereka merasa kayak kalau kita tidak tahu dapatnya apa, kemudian main kerja-kerja aja, itu namanya dimanfaatkan sama atasan. Itu namanya perbudakan katanya. Jadi tapi kalau orang dulu mindset maksudnya Ustadz Fadlan, saya itu zaman dulu tuh merasa kayak sudah kerja aja, apa yang dapat sudah disyukuri, insya Allah akan ada jalannya gitu. Dan akhirnya itu yang membuat kayaknya generasi Ustadz, generasi saya milenial cenderung lebih kuat di dunia pekerjaan daripada karena yang sekarang. Yang dilakukan pekerjaan itu nilainya ibadah. Iya, kalau dia nilainya ibadah, energinya adalah iyyaka nasta'in, berdatangan. Tanpa diminta dia datang. Dan tidak mungkin rizki yang ada pada dirimu diambil oleh orang lain karena kemampuan iyyaka na'budu tadi. Karena kita menyembah tadi. Lakukan itu karena ibadah kepada Allah. Dan terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Behavior, perilakunya yang baik, yang jujur, yang lurus. Ya. Kalau sudah berperilaku yang jujur, mindset terjaga, attitude terawat, behavior menjadi terang. Perjalanan ini makin terarah. Ya. Jadi jalan kita jadi lurus. Bahwa kita minta kayak, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu dibentuk dari ayat-ayat sebelumnya tadi. Sehingga akhir dari perjalanan behavior tadi, siratal mustaqim adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah segala pujian. Apa yang saya dapatkan di bumi, semuanya datang dari Allah. Saya sakit, saya diuji, itu adalah kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Nah, Ustadz, ada tidak? Saya tadi mau tanyain tapi saya lupa. Ini akhirnya saya
aku ingat lagi pertanyaan ini. Ustadz, ada nggak selama 40 tahun Ustadz berdakwah, mengenalkan Islam pada teman-teman yang belum mengenal Islam dan segala macam, ada tidak pertanyaan dari teman-teman yang belum tahu Islam yang Ustadz tidak bisa jawab? Ada tidak kira-kira? Maksudnya kayak waktu ditanyain Ustadz bingung juga, aduh gimana ya jawabnya ya? Alhamdulillah, seluruh yang memberi pertanyaan selalu ada jawaban. Alhamdulillah. Dan saya tidak pernah menutup jawaban untuk mereka, siapapun. Sehingga jawaban itu tidak dia terima, nanti perjalanan mungkin 3 bulan kemudian baru dia akan melakukan pembicaraan pelan demi pelan. Dari pembicaraan akhirnya adalah, bimbinglah saya seperti Ustadz. Ya, artinya Ustadz itu cenderung untuk ya sudah apa adanya saja. Saya begini, ya apa yang ini ya begini, begitulah. Yang kemudian akhirnya orang jadi suka ya. Jadi akhirnya yang tadi jadi benci, tidak suka, jadi suka, sayang. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang terdepan untuk memberi informasi bahwa enggak, gayanya Fadlan enggak sama dengan yang lain. Oh Ustadz, ini saya punya pertanyaan ini tidak hanya untuk saya tapi untuk semua tim tenda tanya dan juga untuk teman-teman di luar sana. Ustadz berdakwah 40 tahun, 40 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Rasulullah SAW 23 lah ya, 10 Mekah, 13 Madinah, 23 tahun. Ustadz 40 tahun. Bagaimana cara kita menjaga giroh semangat dakwah ini, asa untuk terus berdakwah ini? Kami bikin tenda tanya season 1 baru dapat 12 episode, capek kami Ustadz. Datang season 2 ini baru episode 3 ini kayaknya sudah pada capek nih, kayaknya udah mau berhenti lagi nih. Nah ini biar kita terus semangat bahwa yuk semangat yuk gitu. Nah itu menjaganya bagaimana caranya Ustadz Fadlan selama 10 tahun ini? Yang pertama adalah malu kepada Rasulullah SAW. Nabi itu lahir tidak berjumpa dengan ayahnya. Iya. Siapa yang membimbingnya kita tidak tahu. Tapi ibunya dalam keadaan sabar. Waktu lahir, air susu ibunya kering. Ya. Tapi Halimatus Sa'diyah terus merawatnya, walau awal menolak. Karena orang butuh upah waktu itu. 6 tahun ibunya pun wafat, didampingi oleh kakeknya. 8 tahun kemudian kakeknya wafat. Lalu diasuh oleh pamannya Abu Talib. Ketika dia merasa dia menjadi anak dari paman Abdul Muthalib, maka dia di rumah itu bertindak menjadi orang yang bekerja. Pagi-pagi dia masak terlebih dahulu, dia siapkan untuk saudaranya Ja'far menikmati. Ketika pamannya menyaksikan dia beberapa hari, lalu paman mengatakan, "Wahai Muhammad, mengapa kau tidak makan bersama kami?" Nabi waktu kecil menjawab dengan tenang bahwa, "Paman, saya kan orang menumpang di sini. Saya harus kerja baru bisa makan. Maka Ali dan Ja'far harus saya siapkan terlebih dahulu. Setelah mereka makan baru saya akan makan." Lalu pamannya mendidik dia, kalau begitu jadi pekerja yang pertama dimulai dengan mengembala kambing. Nabi itu bicara ekonomi 25 tahun. Bicara dakwah cuma 23 tahun. Ekonomi itu menjadi kematangan sehingga saya menyebutnya manusia harus dibangun ekonomi dengan 3D. Dagang, dakwah, panen duit. Panen duit PD tuh. 3D. Jadi D-nya Duit. Dagang, dakwah, dagang, dakwah, duit. Duit, oke. 3 hal itu harus dia miliki, tapi jangan menempatkan duit jadi urutan pertama.
berantakan itu dakwah. Karena dakwah ini tujuan untuk mendukung. Ya, ketika dagang sudah ada, maka itu dukungannya kepada dakwah itu sendiri. Dan dakwah itu dukungan pada untuk duitnya, untuk pelaksanaan segala kegiatan. oh iya, untuk pelaksanaan segala macam. Dan menarik juga. Jadi orang tuh emang kalau lapar dikenalkan pada Tuhan kayaknya enggak deh. Kayaknya orang akan nolak kah? Tapi kalau orang kenyang kemudian kita kenalkan pada Tuhannya, senang dia mengikutinya. Mungkin dia akan lebih gampang. Ya. Jadi pondasi ekonominya dulu, kemudian baru dakwahnya. Nah itu tadi, maksudnya jadinya untuk kita biar malu pada Rasulullah SAW, itu maksudnya melihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW itu, untuk biar kita terus jadi bisa yang dilihat menjaga. perjuangan dia itu jangan dilihat dari dagangnya, tapi lihat dari dia begitu ditempa oleh Allah menghadapi perjalanan awal yang sangat luar biasa. Penghinaan, ejekan, kotoran, pakai kotoran untuk melempar dirinya. Enjoy, happy. Ya maksudnya Rasulullah SAW kalau beliau saja seperti itu, lalu apalah kita ini? iya. Lalu hari-hari mengukur dakwah ini kepada semua orang. Sementara kita, lalu nanti kita mau tidak berbuat apa-apa, tidak malu kepada Nabi, lalu nanti berharap sebentar nanti dekat-dekat dengan Nabi. Belum tentu. Kadang begini Ustadz, yang bikin semangat kami turun itu karena ada sedikit banyak lah di hati kami, di pikiran kami itu berpatok pada hasil. Harus dirubah. Kalau bekerja untuk melihat hasil, tidak layak kita mencarinya. Karena nanti kecil nilainya. Jangan. Tapi lakukan energi ini semata-mata menjadi bagian, menjadi dakwah untuk kebaikan banyak orang. Jangan lihat berapa yang akan mengikuti kah, apakah yang penting. Jangan. Kadang-kadang kan orang lihat kalau bonusnya berapa dulu. Iya. Kalau bonus kecil udahlah saya tidak ikut. Ya atau misalnya kayak Ustadz turun ke satu desa gitu, sudah capek-capek ke sini, tidak ada yang syahadat sama sekali gitu. Kadang lihat hasilnya gitu. Kalau misalnya kayak ada 3 yang syahadat, ada hasilnya itu, ada 3 lah. Nah, tapi kalau turun tidak ada sama sekali gitu, maksudnya dakwah Islam tidak masuk sama sekali di situ gitu. Nah kadang kami itu kalau ngelihat hasilnya kayak gitu kayak, wah susah juga ya gitu. Yang pertama yang harus dipahami oleh kita bahwa menyampaikan pesan dakwah ini tidak boleh bosan. Dan pesan dakwah ini tidak boleh sekali aja. Harus terus menerus membuka hatinya. Tidak usah kepada orang yang belum syahadat, tapi kepada orang yang sudah Islam. Suruh ke masjid saja susah sekali. Iya. Begitu kasih tahu dia pukul kita. Kau sombong baru belajar sudah. Iya. Tapi ketika kita menemukan orang seperti itu, ya alhamdulillah sudah sampai, makanya dia merontak seperti itu. Datangi lagi gak apa-apa. Abang, hanya bahasa yang disampaikan tahap pertama dan tahap kedua harus dirubah. Kalau tahap pertama saya itu biasa ajak mereka-mereka itu di tempat makan. Oh, pertama saya bawa janjian dulu di tempat makan, bawa ke tempat makan. Sampai ke tempat makan, dan saya sudah lihat kira-kira masih 1 jam lagi makan siang. Saya bawa dia makan. Begitu saya lihat lagi 5 menit azan, saya bilang kita sholat dulu. Ya ikut. Karena mau makan ya habis ini nih. Dia sholat dulu, ikut. Nanti besok kita ajak lagi. Udah datang itu, datang dia. Karena tahu makan nih. Gak apa-apa deh, ikut sholat. Yang penting makan. Gak apa-apa. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Lalu kita mulai cerita.
dulu antum ini kecil. Siapa yang membuat kau jadi besar ini? Jawaban cuma satu, Allah. Ih, langsung Allah ya. Tidak bilang bidan, tidak bilang orang tua, tidak bilang dokter. Allah. Kalau Allah teganya dalam satu hari 5 kali, engkau tidak menyambungkan rumah dalam hatimu dengan Allah, kau rugi. Maka Islam ada pentingnya hayya 'alas salat itu, supaya dia ada di mana? Di jalan kah, di kantor kah, di rumah kah? Ketika hayya 'alas salat semua ditinggalkan. Karena yang panggil Allah. Kenapa yang panggil Allah? Yang pertama disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pangkatmu, usahamu, tokomu, rumahmu, duniamu kecil, yang besar Allah. Bawa dirimu yang kecil menghadap yang besar itu. Kau akan dibesarkan oleh Allah Maha Besar. Ini Ustaz, apa selain tantangan dakwah tadi Ustaz sudah bilang kayak kena panah. Selain dari itu ada lagi tidak Ustaz? Tombak. Tombak juga? Tombak. Tombak ikan? Atau Ya, tombak beneran? Tombak beneran. Kalau tombak ikan kecil-kecil. Tombak ikan kan dia cuma kecil itu. Iya. Kalau ini yang ujungnya tajam terus lebar. Ustadz masuk desa juga ini ceritanya. Iya. Ya sama halnya karena saudara-saudara yang di kampung ini belum mengenal. Ya, karena ketidaktahuan tadi ya Ustadz ya. Dan kalau melihat orang baru dianggap musuh. Wajarlah mereka lakukan itu. Dan ya ketika pertama saya ditombak, saya dibawa lari ke rumah sakit. Setelah sembuh 3 bulan, saya bilang kita kembali lagi ke kampung. Balik lagi? Balik. Ditombak lagi? Teman-teman mengatakan, saya tidak ikut. Untuk apa ke kampungnya sudah tombak? Iya makanya. Saya bilang, nggak boleh bangun kebencian dengan manusia. Boleh jadi dia belum mengenal kita. Maka kita dapat hadiah itu. Jangankan kita, Nabi saja kena lempar batu di tasrif. Iya. Apalagi kita yang bukan Nabi. Wajarlah terima itu. Kalau kalian tidak mau ikut, sudah saya sendiri saja. Tapi kalau saya datang lalu ada orang syahadat, saya dapat pahala kalian. Orang itu ikutlah. Akhirnya ikut lagi. Ikut sampai ke sana, subhanallah. Ketemu anak tertuanya. Abang, ada bapak, dia bilang. Bapak terserang penyakit malaria sehingga sudah 2 minggu di atas tempat tidur. Oh, bilang bapak dengan mama, saya datang jemput bawa ke rumah sakit. Begitu saya bawa di atas mobil, teman-teman yang lain itu mukanya bongkak macam tidak suka. Saya bilang hati-hati. Ini kita sedang dakwah ini. Oh, teman-temannya Ustaz Fadlan. Kan sudah emosi gara-gara ingat 3 bulan lalu. Iya. Subhanallah dibawa ke sana dan saya suruh mereka rawat beliau sampai sembuh. Setelah sembuh, kami bawa dia rame-rame ke kampung. Begitu sampai di kampung dia bilang, jangan pulang ya, tinggal di sini. Saya bilang, kami pulang dulu. Setelah kami pulang, 1 minggu kemudian baru datang. Datang itu baru mereka syahadat. Akhirnya dia berpikir, orang yang saya sudah tombak, kok datang bikin kebaikan? Saya sakit, dia yang bawa saya ke rumah sakit. Ini ada yang lain ini pasti. Masya Allah, Ustaz Fadlan ini jago sekali dalam apa ya, tarik ulur perasaan gitu. Jadi kayak kepala, dia berkali-kali nih, kepala sukunya udah di sini aja. Tidak, saya pulang dulu. Ih asik, kayak kita mau beli baju tapi pura-pura gak jadi gitu, berharap dipanggil lagi. Kayak gitu, permainan alur mundur perasaannya luar biasa sih. Tapi itulah, semuanya itu karena dibentuk dari pengalaman teman-teman. Pengalaman terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan masyarakat 40 tahun. Jadi sudah kita kalau bicara dengan Ustaz Fadlan ini kayak kita baca buku tapi langsung kalimat-kalimatnya langsung diucapkan gitu. Jadi audiobook dengan segala macam pengalamannya. Ustaz Fadlan, saya terima kasih banyak Barakallah, untuk waktunya. Kami sudah diterima di pesantren
Nurwar Al-Fatih di Bekasi ini dari pagi sampai makan siang tadi, kemudian lanjut lagi ini, dan tadi makannya enak-enak teman-teman. Jadi nasi Pakistan ya Ustadz itu ya? Nasi basmati namanya. Oh basmati. Basmati. Nasi yang teman-teman tahu perah terus bulirnya panjang-panjang itu. Nah itu kemudian ada ikan goreng, sambal, daun pepaya, ada ikan kuah kuning, ada udang, ada matoa, macam-macam. Jadi insya Allah kami datang lagi buat makan siang lagi. Amin. Siap. Sebelum datang kasih kabar 1 hari sebelumnya. Insya Allah. Kita nanti... Dan jumlah orang juga dikasih tahu. Oke, siap. Supaya kita bikin kekuatan di belakang itu harus siap. Jadi siapa yang nanti kalah di situ di meja? Siap. Tapi jangan sampai kami datang ada jatah santri yang kami makan lagi. Enggak. Oh tidak kan? Santri. Tidak, saya jadi takut nanti kami datang berikut santri usir kami. Tidak, tapi insya Allah mudah-mudahan itu keberkahan dari segala macam cerita Ustaz Fadlan ya. Mulai dari yang kuliah 8M, punya utang apa namanya? Bayar uang kuliahnya anak-anak 8M, tapi alhamdulillah lunas. Entah uang dari mana, keberkahan ada aja gitu. Karena Ustadz Fadlan sudah tidak mungkin angkat telepon Pak Harto udah nggak ada kan. Tapi ada aja rezeki-rezekinya. Terima kasih banyak Ustadz Fadlan. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang terus nonton Tenda Tanya di sini, dan ingatlah nonton Tenda Tanya untuk dapat ilmu yang banyak. Jangan nonton Mari Kemari itu, mereka berdua itu adalah penjahat ya teman-teman ya. Ari Gliting dan Muhammad Al-Katir itu penjahat teman-teman. Ya terima kasih banyak. Saya Abdul Arsad pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.